Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, hari ini Komisi 8 DPR RI menggelar rapat kerja dengan DPD RI dalam rangka penyampaian pertimbangan DPD terkait dengan revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Dalam akhir pekan kali ini, yaitu tanggal 23 hingga 24 Agustus 2025, DPR mengebut pembahasan RUU Haji. Wakil Ketua Komite 3 DPD RI, Prof. Dailami Firdaus, menyatakan ada beberapa hal yang akan disampaikan pada rapat kali ini. Salah satunya terkait dengan lembaga haji dapat menjadi kementerian. Terkait dengan hal ini, Dailami menyampaikan bahwa perubahan BP Haji menjadi kementerian akan berpengaruh di hadapan Saudi Arabia dan untuk menghindari kendala. Perubahan ini dinilai akan lebih baik dan dapat mempermudah untuk pengambilan kebijakan-kebijakan. Selain itu, Dailami juga menyebut ini merupakan momen yang tepat untuk merevisi undang-undang yang lama. Ia mengatakan akan ada beberapa pembahasan lainnya yang juga akan disampaikan terkait dengan pengawasan haji pada 2025. Adapun RUU Haji ditargetkan rampung pada 26 Agustus 2025 untuk dibawa ke rapat paripurna. Iya betul, kita hari ini rapat dengan DPR untuk membahas daripada RUU tentang haji dan umroh, dan kami mendukung apa yang sudah diputuskan ataupun sudah direncanakan oleh pihak Komisi 8 dan pemerintah agar bisa kelembagaan ini ke depannya itu mungkin akan lebih baik kalau menjadi Kementerian Haji. Karena itu selevel dengan pemerintah Saudi Arabia. Dan juga ada beberapa bahasan-bahasan lain yang nanti kita akan informasikan hasil daripada pengawasan haji dari DPD RI tahun 2025 yang lalu kepada teman-teman di Komisi 8. Dapo Prisoto mengetahui lebih lanjut bagaimana situasi dan kondisi terkini rapat kerja Komisi 8 DPR RI bersama dengan DPD RI dalam rangka penyampaian pertimbangan terkait dengan revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Kita telah tergabung dengan reporter Berita 1 Agnes Valentina Krista dan juru kamera Ade Suherman. Selamat sore Agnes. Agnes, apa isi dari penyampaian pertimbangan DPD RI terhadap RUU Haji di rapat yang digelar di akhir pekan ini, Agnes? Ya, sore ini saudara juga pemirsa, memang benar bahwa pada hari ini DPR tengah melakukan rapat untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar terkait penyelenggaraan haji dan juga umroh, karena memang DPR saat ini tengah mengejar target untuk segera merampungkan undang-undang tersebut hingga pekan depan. Dan untuk hari ini Nisrina memang sudah diselenggarakan 2 kali sesi rapat, di mana pada sesi rapat pertama dilakukan secara terbuka, sedangkan untuk sesi rapat kedua saat ini masih berlangsung dan digelar secara tertutup, sehingga kami awak media belum mengetahui secara pasti kira-kira di dalam sana apa saja poin-poin yang menjadi pembicaraan terkait undang-undang tersebut. Namun dapat kami sampaikan pada sesi 1 sebelumnya yang diselenggarakan pada pagi hari tadi, Wakil Ketua 1 Komite 3 Dewan Perwakilan Daerah Dailami Firdaus meminta adanya pengetatan pengawasan dan juga kejelasan sanksi terhadap praktik jual beli kuota haji reguler dan juga kuota haji khusus, di mana dia juga menyatakan pentingnya transparansi pada kuota ini, dan dia juga meminta atau menyarankan adanya dashboard yang dilakukan secara live, di mana dalam dashboard atau papan nama tersebut nanti memuat nama-nama calon jemaah haji yang nantinya akan berangkat, sehingga ini menambah kejelasan juga, dan menurut dia ini merupakan salah satu langkah untuk membuat keadilan bagi seluruh jemaah yang nantinya akan berangkat haji. Selain itu juga ia meminta agar nantinya dashboard ini bisa diakses oleh publik secara live, sehingga memang nanti nama-namanya akan jelas. Selain itu dia juga mengkritik dan juga meng-highlight mengenai pentingnya pelarangan jual beli kuota haji secara sembarangan, karena ia meminta agar nantinya kuota haji ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak manapun untuk keuntungan sendiri. Selain itu Nisrina, kami juga dalam rapat yang dilakukan pada hari ini dihadir juga banyak perwakilan dari beberapa kementerian seperti Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, dan kementerian lainnya yang berhubungan dengan persoalan haji. Selain itu kami merasakan juga di sini bahwa rapat tidak hanya digelar pada hari ini, namun juga akan berlangsung pada besok hari Minggu. Dan saat ini kami tengah menanti rapat usai, dan nanti kami juga menanti akan ada anggota DPR yang bisa datang ke sini dan juga bisa memberikan statement kepada awak media mengenai apa saja yang dibicarakan dalam ruangan rapat tersebut. Ya, Nisrina.
Agnes, apakah sejauh ini sudah ada informasi bagaimana kemudian respon DPD terkait dengan rencana DPR untuk bisa mengevaluasi, memperbaiki pengelolaan haji dan umroh ini untuk tujuannya memenuhi hak-hak dari jemaah ke depannya, dan apakah juga PP Haji disepakati akan menjadi kementerian tersendiri? Agnes, singkat saja. Ya, sejauh ini memang kami masih menanti adanya anggota rapat yang bisa keluar, baik dari kementerian atau DPR yang bisa memberikan statement. Namun hingga saat ini, hingga pukul 17.41 saat kami live ini, belum ada yang keluar untuk bisa ditanyai atau ditanya mengenai poin-poin apa saja yang dalam dibicarakan. Selain itu juga bisa ditanya mengenai tujuan dari penyelenggaraan rapat ini. Namun kami dapat informasikan bahwa memang tampaknya kuota haji reguler dan khusus ini tengah menjadi perhatian pemerintah karena memang banyak sekali kerawanan yang terjadi dalamnya, seperti nanti penyalahgunaan kuota haji dan sebagainya. Sehingga saat ini undang-undang sedang digarap untuk segera diselesaikan agar nantinya penyelenggaraan haji umroh bagi para jemaah di Indonesia ini bisa berlangsung secara jelas, aman, dan juga pastinya diberlakukan secara adil bagi seluruh jemaah yang ada di Indonesia, tentu tidak hanya di kota namun juga di berbagai wilayah dan juga provinsi. Ya. Baik, terima kasih atas informasi dan laporan Anda, Agnes Valentina Krista dan juru kamera Ade Suherman dari DPR Senayan Jakarta. Selamat kembali bertugas.